Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, salih-salihah yang insyaallah dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah Ustadz dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Qur'an. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Akan tetapi jangan lupa Ustadz terus mengingatkan, sebelum kita melakukan kegiatan, melaksanakan apapun, jangan pernah lupa kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dan dilancarkan aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi membaca Al-Qur'an sangat mulia sekali. Baiklah salih-salihah, mari kita membacakan basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salih-salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ustaz sudah menyampaikan betapa mulianya, betapa baiknya, betapa agungnya orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Tiap harinya tidak lepas sama Al-Qur'an, malam baca Al-Qur'an, pagi baca Al-Qur'an, subuh baca Al-Qur'an. Dalam sehari semalamnya Al-Qur'an menjadi pedoman. Al-Qur'an menjadi suatu kebutuhan. Karena mengapa? Nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita setelah wafat, ketika di alam kubur dalam sendirian, maka Al-Qur'anlah yang akan memberikan salah satunya pertolongan kepada kita semua dengan izin Allah tentunya. Karena kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ada yang perlu harus diperhatikan. Yang mana yang harus diperhatikan di antaranya, ketika kita membaca Al-Qur'an itu ada adab-adab tertentu. Ada adab-adab yang harus kita lakukan. Tidak boleh sembarangan kita memegang, membawa Al-Qur'an, akan tetapi harus penuh dengan adab, dengan penuh memuliakan Al-Qur'an. Contohnya, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita tilawah Al-Qur'an, hendaknya yang pertama itu kita mempunyai wudu terlebih dahulu. Mempunyai wudu. Setelah mempunyai wudu, kita menutup aurat. Kalau bisa pancinya dipakai, auratnya ditutup. Setelah itu kita memegang mushaf Al-Qur'an. Nah, karena ini Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung, salih-salihah Ustaz ingatkan, ketika membaca Al-Qur'an, ketika mengambil Al-Qur'an, mau baca Al-Qur'an, Al-Qur'annya tiba-tiba disimpannya di atas lemari. Tiba-tiba lihat Al-Qur'annya adanya di suatu tempat yang mana. Tapi ingatkan, ketika membawa Al-Qur'an jangan sembarangan. Kita pertama bacanya, membawanya harus penuh dengan adabnya. Kita harus mengagungkan, memuliakan Al-Qur'an seperti ini. Dibacanya jangan disamakan kayak buku.
Karena Al-Quran ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah membawanya dengan penuh hati-hati, dengan kemuliaan, setelah itu kita sebelum membaca Al-Quran biasanya suka membacakan ta'awuz terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan membaca ta'awuz atau isti'adzah itu ada diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ta'awuz itu apa sih Ustaz? Isti'adzah itu apa sih Ustaz? Ta'awuz atau isti'adzah itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari gangguan setan, dari gangguan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk ketika kita membaca Al-Quran, agar dijauhkan dari mereka syaitan-syaitan yang zalim yang mengganggu, supaya kita tidak apa coba, supaya kita malas, supaya kita tidak membaca Al-Quran, supaya kita tidak menghafalkan Al-Quran. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl, kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, sebelum kita membaca Al-Quran itu, apabila kita akan membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka memohonlah perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari setan yang terkutuk. Biar apa? Biar bacanya kita menikmatinya penuh semangat, karena kita dijauhkan dari setan-setan yang terkutuk. Ya. Jadi ketika membaca Al-Quran jangan lupa berta'awudz terlebih dahulu. Ustaz, ta'awudz itu yang seperti apa bacaannya? Nih di sini Ustaz ada contoh ta'awudz itu seperti ini bacaannya. Jadi ta'awudz ini seperti ini nih. Yang ini yang kita. Jadi sebelum baca Al-Quran harus baca ini dulu. Ustaz contohkan bacanya. Dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bacain sebelum baca Al-Quran, ini dibaca dulu terlebih dahulu, ya. Yang mana ini kalimat. Cara membacanya Ustaz contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz ulang. Ini kalimat biasanya banyak yang salahnya di huruf shin. Karena ini huruf shin, huruf sya besar, shin besar. Tafashi ada tekanan udaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi seperti itu. Jadi sebelum baca Al-Quran ingat ta'awudz dibaca dulu terlebih dahulu. Seperti ini bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sebelum baca Al-Quran awali dengan ta'awudz. Ya, kita amalkan karena ini perintah Allah. Kata Allah sebelum baca Al-Quran baca ta'awudz yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi mulai saat ini sebelum kita membaca Al-Quran ingat kata Allah, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari syaitan yang terkutuk, yang terus menggoda manusia, menggoda kepada
setiap manusia agar apa? Agar tidak ibadah, agar tidak membaca Al-Quran, agar tidak menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau kita memohon perlindungan kepada Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah. Untuk itu diamalkan yuk. Salih-salihah, mari kita amalkan. Ingat, sebelum membaca Al-Quran, ta'awuz terlebih dahulu, baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Jadi diamalkan itu agar kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, dan semoga kita berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.